Oops. Itu ada yang mau masuk. Oke, nanti aku yang accept. Udah recording ya? Yes. Udah. Udah bisa screen share? Bisa. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Siang. Ya, perkenalkan aku hari ini yang akan deliver basic reading. Namaku Herzi Maufi. Sebelumnya aku mungkin mau share dulu. Aku sendiri waktu itu udah pernah tes IELTS 2 kali. Pertama itu tahun 2018. Skornya seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi yang listening sama reading itu 8,5, writing 6, pas-pasan, sama speakingnya 7,5. Terus setelah expired, itu saya tes lagi tahun ini, bulan Maret. Listening sama readingnya skornya masih sama, 8,5, writingnya 7, sama speakingnya 7. Turun. Tapi overall dulu 7,5, sekarang 8 overallnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk itu belajarnya intensif berapa lama? Belajar waktu itu saya sendiri cari materi sendiri selama mungkin kurang lebih 3 bulan. Kalau yang tes Maret kemarin saya mulai belajarnya bulan Januari gitu. Itu intensif setiap hari? Iya, saya bikin setiap hari ngerjain soal-soal praktis. Saya pakai buku yang Cambridge untuk latihannya. Waktu itu tuh saya bikin jadwalnya kayak gini. Jadi saya udah tentuin kira-kira mau tesnya tanggal berapa, bulan apa. Lalu saya bikin gini. Jadi misalnya sisa 3 bulan. Sebulan pertama saya nggak ada batas waktu. Ini kan setiap section ada batas waktunya ya. Ada misalnya reading 1 jam, listening 30 menit, writing 1 jam, kayak gitu. Itu saya waktu 1 bulan pertama nggak pakai time limit. Jadi saya yang penting fokusnya ngejawab benar gitu dulu. Jadi mau saya ngerjain satu soal 5 menit, 10 menit, yang penting saya jawabannya benar. Waktu itu fokusnya kayak gitu. Lalu yang periode kedua setelah 1 bulan itu mulai ada time limit, tapi masih fokusnya ke jawaban benar. Nah, setelah itu mendekati hari tes, baru pakai time limit. Terus 2 minggu terakhir, saya kerjain soalnya benar-benar seperti lagi di situasi tes gitu. Jadi kalau misalnya ngedengerin rekaman listening, nggak saya ulang-ulang. Kalau awalnya dulu masih saya ulang-ulang gitu. Kalau tadi apa ya, masih saya ulangin gitu sampai dapat. Ya, terakhir ya pokoknya mendekati ada yang mau masuk. Mendekati hari tes itu udah sedapatnya, sekedengarannya saya isi gitu. Mungkin bisa diadaptasi mungkin kayak gitu, cuma kan itu preferensi. Bisa juga kalau dari awal mau pakai time limit gitu. Iya sih. Ya, semoga lah bisa mencontoh. Amin. Amin, amin. Sini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi di tes reading, ini sebelumnya aku boleh nanya, nggak ada yang udah pernah coba kerjain soal reading kah sebelumnya? Reading di TOEFL hampir sama reading di IELTS. Oh, lumayan beda sih kalau TOEFL sama IELTS. Iya. Berarti saya belum pernah. Belum pernah ya? Sama, belum pernah juga. Belum pernah, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kak Naf ketawa kali ya.
Iya, kita kasih tahu aja ini kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak yang Iya, Yang Ibu. buta, Newbie lah. jauh. Pak, ya. yang buta IELTS. Oh, nggak apa-apa, bisa kok, pasti bisa. Semoga lah ya. Bisa. Oke, jadi aku jelasin dulu rules generalnya ya. Di section reading itu waktunya 60 menit. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu juga ini IELTS itu kan ada tesnya ada 2 macam ya. Ada paper based sama ada computer based. Itu ya preferensi kalau misalnya paper based kan ya layaknya kayak waktu di sekolah gitu pakai kertas. Jadi nanti dikasih satu bundle soal sama satu lembar jawaban kayak gitu bentuknya. Kalau komputer ya semuanya nanti udah ada di layar kita, tinggal dikerjain aja gitu. Nah, saya sendiri yang tes ini dua-duanya saya pakai paper base karena memang itu personal aja preferensi karena lebih sukanya saya sendiri lebih senang kalau soalnya bisa dicoret-coret. Tapi ada juga orang-orang yang lebih enak kalau di komputer karena praktis gitu. Dan juga kalau computer base itu hasilnya keluarnya lebih cepat. Jadi kalau tes paper base seperti ini itu setelah tes 2 minggu kemudian baru hasilnya kita bisa lihat, bisa ambil. Kalau computer base itu 3 sampai 5 hari itu hasilnya udah ada. Jadi itu tergantung kebutuhan juga mungkin ya, kalau lagi di kepepet deadline atau ya pengen cepet-cepet mungkin bisa pilih yang computer based seperti itu. Nah, oke, balik lagi. Waktunya itu untuk tes reading itu 1 jam, dan di 1 jam itu ada 3 passages atau 3 bacaan. Jadi selama 60 menit kita harus mengerjakan 40 soal dari 3 bacaan tersebut gitu. Jadi bacaannya biasanya memang lumayan panjang, sekitar 6 sampai 7 paragraf. Terus setiap satu bacaan itu mungkin pertanyaannya sekitar 13-15 gitu. Pokoknya totalnya ada 40 soal. Nah, ini saya tulis answer directly on answer sheet. Karena ini beda sama listening. Jadi nanti tesnya pertama itu akan listening. Setelah listening langsung lanjut reading. Nah, kalau listening itu kita nulis jawabannya di lembar soal. Ini kalau paper base ya. Menulis jawabannya langsung di bundle soal. Nah, nanti terakhir dipindahin. Kalau misalnya reading itu kita langsung jawabnya di lembar jawaban untuk paper base. Jadi bukan nulis jawaban di soal karena nanti nggak kehitung. Jadi kita harus langsung kerjain di lembar jawaban seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Belum ada. Belum ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku mau jelasin tipe-tipe soalnya. Karena dari 40 soal itu macam-macam. Kalau misalnya di sekolah kan dulu biasanya cuma satu tipe, cuman yang kayak gini nih, multiple choice. Ini juga ada di IELTS reading seperti ini. Jadi kita pilih biasa ini satu option dari 4. Nah, ini salah satu tipe soal yang paling common untuk orang Indonesia ya. Terus selanjutnya ada plan, map, diagram, labeling. Jadi dari paragraf yang ada, nanti pertanyaannya bentuknya kayak gini nih. Kita harus ngelengkapin satu diagram, bisa jadi ya ini sebuah proses, bisa jadi peta, bisa jadi plan kayak yang ngejelasin proses gitu ya. Nanti kita lengkapin nih label-labelnya berdasarkan paragraf yang ada gitu. Dan di sini biasanya udah ada bagian yang udah diisi dari soalnya. Jadi dari sini kita pun bisa lihat cara ngejawabnya seperti apa gitu. Halo, Assalamualaikum Bu Cut. Iya Bu. Halo? Halo, Bu. Bang Zulham di unmute aja, Bang. Bang Zulham. Lupa. Oke. Itu tadi yang labeling. Jadi kita melengkapi label. Seperti itu.
Oke, lanjut. Tipe soal ketiga, ini sentence completion. Jadi ini juga lumayan simple sebetulnya, kan ini ada pernyataan. Di soalnya tuh nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya kalimat. Jadi nanti kita lengkapin di sini. Nah, teknik ngejawabnya nanti kita bisa lihat ya cara apa kata yang harus dimasukin ke sini tuh kayak apa berdasarkan ini kata sebelum dan sesudahnya gitu. Jadi bisa jadi jawaban yang kita pindahin ke sini itu nggak persis seperti yang ada di paragraf, tapi kita adjust sedikit gitu untuk bisa sesuai dengan grammar yang ada di kalimat ini gitu. Seperti itu. Jadi kita ngelengkapin kalimat gitu. Nah, next ini ada summary atau form completion. Ini juga lumayan mirip kayak gini ya. Cuman bedanya kalau yang ini kita ngelengkapin kalimat, kalau yang ini ngelengkapin paragraf. Gitu. Jadi ini juga kita bisa lihat dari paragrafnya dan sesuaikan, kita cari nih di kata-kata sebelum dan sesudah space jawaban itu gimana cara kita ngejawabnya gitu. Jadi ini sama ini kurang lebih sama sih, cuman ya bedanya yang ini kalimat, yang ini paragraf summary gitu. Terus selanjutnya itu ada tipe soal yes, no, not given atau true, false, not given. Nah ini apa? Ini lumayan baru ketika aku sendiri baru belajar IELTS. Tipe soal kayak gini lumayan beda. Saya lupa sih sebenarnya ini ada nggak ya di TOEFL yang mirip kayak gini, mungkin ada. Cuman ya di IELTS ini selalu ada di section reading, true, false, not given. Jadi nanti soalnya bentuknya seperti ini, ada pernyataan. Nah dari pernyataan ini nanti kita tentukan pernyataan ini tuh apakah true, sesuai dari informasi yang ada di paragraf, false, berarti salah, atau not given, nggak ada di paragraf. Dan tipe soal ini lumayan suka mengecoh ya untuk orang-orang yang belum terbiasa, karena dia biasanya mengecoh di sini gitu. Jadi kita bisa-bisa isinya kayaknya salah, padahal dia sebenarnya ada gitu. Atau kita pikir dia benar, padahal sebenarnya nggak dikasih tahu, nggak ada jawabannya di paragraf gitu. Jadi ini nanti ada strategi cara jawabnya akan dijelasin di next slide. Selanjutnya ada tipe soal matching information. Jadi dalam satu paragraf, biasanya kan paragrafnya ini juga berupa artikel-artikel formal ya, akademik gitu. Jadi di dalam misalnya paragrafnya jelasin tentang air di Papua misalnya kayak gitu. Nanti di dalam paragrafnya biasanya ada definisi tentang air, terus ada juga opinions, pandangan-pandangan dari experts, dari scientist gitu. Dan di dalam satu paragraf biasanya ada lebih dari 2 experts yang bicara gitu. Atau ya kayak gitu. Nah, terus di matching information ini biasanya dia kasih juga statements. Ya, dia kasih statements. Lalu nanti dari sini kita match ke pilihan yang ada di sini. Biasanya sih isinya ya ini nationalities ya. Biasanya juga isinya experts yang memberikan opini di paragraf itu. Terus nanti kita pasangin. Misalnya nomor 5 ini pasangannya nationality yang mana, kita pilih dari option yang ada di sini. Lagi-lagi selalu mengacu ke paragraf gitu. Nah, seringkali juga ini list of experts seperti yang tadi saya jelaskan. Terus nanti kita pasangkan statement yang ada di sini itu opini dari expert yang mana. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada tipe soal matching headings. Ini bisa dibilang salah satu tipe soal yang paling menguras otak dan menguras waktu.
karena kita harus masangin headings ini ke paragraf, semua paragraf. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya satu bacaan itu ada lebih dari 5 paragraf ya, lumayan banyak, 6 sampai 7 paragraf gitu. Dan nanti akan selalu ada hurufnya di samping paragrafnya ini. Paragraf A, paragraf B, paragraf C, paragraf D, seterusnya sampai kadang sampai F, kadang sampai G, kadang sampai H, lumayan banyak jadi. Dan headings ini tuh main idea ya, topik semacam subtitle lah dari paragraf ini. Jadi nanti kita diminta untuk mencocokkan headings ini ke paragraf. Jadi dari paragraf ini intinya apa dan heading mana yang cocok untuk jadi heading paragraf A. Berarti yang harus kita cari itu adalah main idea-nya. Dan ini semua paragraf akan diminta headingnya. List of headings ini juga akan lebih banyak jumlahnya daripada paragraf ini. Makanya ini jadi sangat mengecoh gitu. Bisa jadi ada 2 sampai 3 headings yang mirip banget. Jadi yang ini kayaknya bisa, yang ini kayaknya bisa juga. Jadi yang mana headingnya gitu. Nah, itu biasanya yang makan waktu untuk kita analisis itu gitu. Sedangkan ke 40 soal ke 60 menit ya tadi total waktunya itu sangat berpacu oleh waktu karena nggak mungkin kesisa waktu banyak gitu. Jadi harus ada strategi-strateginya yang nanti juga akan dijelaskan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Belum ada ya? Oke. Lanjut Bu, lanjut. Siap. Atau Dia izin masih muda bertanya ya. boleh MJ nggak? ini masih umur berapaan? Sekitar di Oh, bawah saya- 30. Di bawah 30? Umur saya Nah, 24. oh, Oh, beda 1 tahun. Bu Herji, Yang betul aja kok Bang. Iya, santai aja ya, Bu. ini kami manggilnya Ibu atau apa nih? Ibu ya, Bu Herji ya. Boleh, boleh. Bu Herji ingin bertanya, maksudnya Boleh. Ya. apakah ada nggak trik-trik cara cepat atau apa ya metode yang mempermudahkan kita untuk menjawab reading dengan cepat gitu. Mengingat tadi kan ada 7 tipe tadi ya. Ada Iya. 7 tipe dan waktunya tuh 1 jam gitu. Kira-kira apakah ada trik dan tipsnya untuk cepat dan benar gitu maksud saya? Boleh. Ada, tentunya ada, dan akan dijelasin setelah ini. Oh. Cuman juga, ya setelah saya jelasin juga harus latihan gitu. Jadi lama-lama tuh akan terbiasa. Nah, itu nanti yang akan ngebantu banget pas tes. Gitu, Pak. Siapa tadi namanya? Maaf, nggak muncul di sini. nggak usah panggil Pak, panggil aja Mas. Ilham. Oh. Iya, karena beda 1 tahun kok kita. Kalau yang lain sudah pada tua memang itu. Iya, santai Bang, aja. jangan gitu Bang. Yang di rumah ingat Bang. Kebetulan saya lagi di kampus, bukan di rumah. Oke. Oke, lanjut. Iya, jadi akan dijelasin dan tentunya harus rajin mengerjakan soal gitu. Jadi lama-lama terbiasa. Karena emang kalau misalnya udah sebelumnya pun udah pernah belajar TOEFL, lumayan beda ininya sistemnya dengan IELTS dan ini butuh terbiasa kita juga supaya bisa ngejawab cepat gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini basic tips. Jadi tips yang general aja. Yang pertama itu time management. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan 1 jam ya waktunya. Ini tuh bisa dibagi-bagi. Jadi dari soal IELTS-nya pun kadang-kadang nih di atas soal dia suka kasih instruksi kayak do this passage for 20 minutes gitu. Jadi 3 passage
dibagi 60, jadi masing-masing passage 20 menit. Tapi ada juga sih orang yang ngebaginya tuh 15, 20, 25. Nah, ini nanti boleh dicoba aja pas lagi latihan, kira-kira passage 1 15 menit cocok bisa nggak gitu. Karena mungkin nantinya lebih tenang karena di passage terakhir waktunya lebih lama gitu. Tapi ada juga orang-orang yang lebih nyaman ngikutin instruksinya IELTS itu 20 20 20 gitu. Saya sendiri waktu tes karena ini mungkin beda-beda ya setiap tempat tes, cuman saya waktu itu tes di IDP Bandung, nggak boleh bawa jam, nggak boleh pakai jam ke dalam kelas, bener-bener yang cuman dibawa itu pensil, penghapus, sama air minum. Jam nggak boleh dipakai, handphone apalagi nggak boleh masuk ke tempat tes gitu. Tapi di situ dia nyediain jam dinding. Jadi sebelum saya ngerjain, saya tandain dulu nih sampai berarti maksimal saya ngerjain passage 1 itu sampai jarumnya ke angka berapa gitu, 20 menit. Terus saya cek terus gitu. Sampai selesai passage 1, mau masuk passage nomor 2, saya tandain lagi gitu di situ di jamnya. Berarti maksimal sampai ke angka segini kayak gitu. Jadi dipantau terus selama mengerjakan soal gitu supaya menghindari ada soal yang kejawab gitu karena sayang banget kan tesnya mah. Aduh, jadi sayang gitu. Oke, nah nomor 2, pay attention to word limit. Nah ini maksudnya adalah setiap soal IELTS itu dia ada instruksinya. Setiap grup soal gitu. Jadi misalnya grup soal 1 isi 10, misalnya 10 soal. Nanti di atas dia akan ada perintah kayak gini, no more than 2 words and or number. Ada contohnya nggak tadi? Sebentar. Nggak ada. Pokoknya nanti dia ada indikasi kayak gini nih. Sebelum kita jawab, dia akan kasih tahu no more than 2 words, no more than 3 words, no more than 1 word gitu. Jadi kalaupun nih jawaban kita benar sebetulnya. Jadi misalnya jawabannya misalnya ya instruksinya itu only 1 word. Terus jawabannya books gitu. Kita jawab pick books. Itu sebenarnya kan jawabannya benar. Cuman kita jawab 2 kata jadi salah karena kita nggak ngikutin ini. Nanti dia mikirnya kita nggak ngerti instruksi gitu. Meskipun jawaban kita benar, tapi kita menyalahi instruksinya dia. Harusnya berapa kata gitu. Jadi pastikan ibu sama bapak ketika ngerjain soal ininya dibaca. Kadang ada juga orang yang memilih nge-skip baca instruksi karena dipikirnya akan hemat waktu ya, save time gitu. Langsung aja ke soalnya, tapi bisa fatal karena nggak baca ininya, kayak gitu. Nah, ini saya ada kasih contoh nih. They invited 4 international athletes. Kira-kira kalau rules-nya seperti ini, no more than 2 words, and or number, ini betul atau salah ya? Salah. Salah. Salahnya kenapa, Bu? Dia ada angka. Ya, benar nggak? Benar lah. Ya, No more than 2 words. And Nggak or boleh dari iya. 2 angka. atau No more than 2 dan words and sebuah or angka. number. Salah. Dan kok ganti jawabannya, Pak? Bener atau salah nih Bang? Kan kayak dan gitu. 2 Ini words. nggak kebaca no-nya. Berarti no more than, berarti kan itu artinya dia nggak boleh lebih dari Dari 2 2 kata angka. dan juga nggak boleh sebuah angka, itu kan? Benar juga ya? Atau bisa benar ini? Ada 2 angka dengan satu angka dan 2 kata. Benar nggak sih? Benar kan? Atau Enggak lah, kan nggak boleh. kan nggak boleh no more than. No more than. Nggak tahu lah. Serahkan Pak Herji. Oke. Tadi itu Pak benar jawabannya tadi udah benar. Ini betul. Betul ya? Jawabannya betul Bu. Iya. Ini betul. Udah benar tadi berarti analisisnya. Jadi
ini kan no more than 2 words. Iya, two word. Oh. Nggak boleh lebih. Itu ada dua word ya. Betul, ini 2 word And a international dan number. And a asli. number. Iya. Yes, ini And ada a number. and Heeh. a number. Berarti kalau Four. 2 words and a number masih betul. Masih betul. Iya, gitu. Jadi Two words and ini number. Two words and number, And betul. a number. Iya, satu. Jadi ada And dua huruf or. dengan satu angka gitu. Iya, karena di sini instruksinya. Nah, ini nih yang saya kasih contoh yang kadang bikin Menjebak. menjebak ya. Selain ini sih enggak, biasanya clear. Cuman ini kadang-kadang suka muncul, jadi saya kasih tahu aja di sini. No more than 2 words and or. Dia ada and atau or ya, and dan or. Jadi kalau 2 words and a number, jadi ini kan 2 words and a number, enggak lebih dari ini. Berarti ini masih betul. Kalau misalnya ada 2 angka, baru salah. Karena a number doang. Seperti itu. Jelas enggak, Bu? Pak? Boleh dah? Jelas. Jelas, Berarti, jelas. berarti perhatikan nanti and sama or-nya itu berarti ya. Iya, Itu juga betul harus ya. jadi ininya ya, poin penting juga. Iya, perhatikan and or a number. Berarti kalau and a number, ini 2 words dan 1 number masih betul. Karena kan nggak lebih dari ini ya. Gitu. Oke, next. Tipsnya, do not read the passage first. Ini sih asumsi saya aja kalau di sekolah-sekolah dulu, biasanya kan kalau ada bacaan ya bahasa Indonesia, kita baca dulu bacaannya baru ke pertanyaan. Biasanya sih gitu di sekolah. Nah, saya mau tegasin kalau di IELTS itu ini haram. Haram sekali. Kenapa? Karena pertama, paragraf itu terlalu banyak. Dan kalau kita baca semuanya dulu, baru ke pertanyaan, itu buang-buang waktu. Dan kita pun nggak akan ingat. Gitu. Semua yang kita baca itu pasti kita lupa lah. Gitu. Jadi, yang ada waktu kita kebuang mungkin 5-10 menit, pertanyaannya belum kejawab, dan yang ada kita malah mencoba nginget-nginget informasi yang bahkan mungkin nggak ditanyain juga gitu. Jadinya nggak berguna, malah membuang waktu gitu. Jadi yang betul gimana? Yang saya saranin itu baca aja judulnya. Jadi untuk kita tahu ini tuh paragraf tentang apa topiknya gitu. Misalnya tentang kopi, judulnya kopi di Australia. Oh, oke nih, berarti udah tahu kira-kira ini paragraf yang ngejelasin tentang kopi di Australia. Mungkin dari mana, terus prosesnya, di daerah mana, gitu-gitu mungkin ya. Itu kita bikin asumsi aja, kira-kira ini isinya apa. Kalau misalnya dari judulnya ini masih belum jelas nih tentang apa sih, kita nggak ngerti misalnya. Nah, baru kita langsung baca paragraf. Mungkin kalimat pertamanya aja. Kalimat pertamanya kita baca, oh tentang ini. Terus kita baca cepet aja, oke ini tentang ini. Yang penting pas masuk ke passage itu, kita tahu aja general idea-nya apa. Sampai situ cukup. Habis itu kita langsung ke pertanyaan pertama. Seperti itu. Nanti ini akan aku jelasin lebih detail lagi. Next. Nah, kita ke sini dulu. Don't use outside knowledge to answer. Jadi, ini juga rule yang lumayan penting. Kadang-kadang yang dibahas itu hal-hal sehari-hari lah. Mungkin tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang ya hal-hal yang dekat lah dengan kita gitu. Kadang-kadang pun hal yang ditanyain itu kita tahu nih sebenarnya fact-nya seperti apa. Tapi jangan menjadikan pengetahuan kita di luar soal itu sebagai jawaban, karena bisa jadi salah. Bisa jadi di paragraf itu dia yang dia tanyain itu opini dari seseorang expert atau siapa gitu. Tapi kita tahu misalnya ini harusnya ini kok jawabannya saya tahu nih, artinya kayak gini, yang betul tuh ini. Bisa jadi salah, bisa jadi itu kontradik dengan yang ada di paragraf. Jadi benar-benar pisahin aja gitu, kalaupun kita tahu tentang subjek itu, tentang topik itu, yang penting kita selalu balik lagi ke passage, balik lagi ke paragraf, karena jawabannya yang ada di situ. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah,
sekarang ini cara menjawabnya tadi yang ditanyain ya, gimana cara menjawabnya? Kita harus punya skill apa untuk bisa jawab? Nah, yang pertama itu find the main idea. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, baca aja dulu kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya itu biasanya ada topik sentence, yang namanya topik sentence. Topik sentence itu sentence yang memuat main idea. Jadi inti dari paragraf itu biasanya sih ada di paragraf pertama ya, baru kan nanti dia jabarin di kalimat-kalimat selanjutnya. Cuman sering juga dia adanya di akhir atau adanya di tengah. Nah, kalau kasusnya kayak gitu ya mau nggak mau kita baca ya, cuman baca cepat gitu. Jadi untuk tahu ini tuh tentang apa. Satu lagi yang mau saya tekankan, kalau misalnya ada kata nih yang baru untuk Bapak sama Ibu, terus nggak tahu ini artinya apa, nggak usah terlalu dipusingin, karena bukan itu juga yang diuji di IELTS ini. Yang penting kita ngerti lah secara konteks ini tuh dia ngomongin apa. Kadang kan kita baca juga ya teks, terus ada satu kata yang kita nggak tahu ini apa, katanya asing. Tapi kalau kita baca kalimatnya ya kita kurang lebih ngerti, oh ini maksudnya ini loh gitu. Nah, itu sebenarnya approach yang saya sarankan di IELTS, karena kalau terlalu dipusingin kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa cari juga di Google Translate atau di kamus gitu. Jadi yang penting main idea-nya aja gitu. Oke, next kita exercise ya Bapak Ibu. Ini aku ada satu paragraf ya. Terus ini adalah option main idea-nya. Nah, sekarang Bapak sama Ibu coba dengan yang tadi saya anjurkan, caranya baca dulu paragraf pertamanya, terus mungkin dibaca cepat, ini kira-kira dipilih nih main idea-nya tuh yang mana. Waktunya 1 menit. Nanti saya bilang, tunggu sebentar. Udah siap ya Bapak Ibu? Siap. Ya, oke. Ini saya start 1 menitnya mulai sekarang. Iya. Oke, 1 menit. Oke, siapa dulu ya? Ibu Nofrida. Sejujurnya saya juga tidak menemukannya. Oke, ada Tapi yang kayaknya nemu? sih dia sepertinya kayak great achievement of his life gitu. Jadi kayak apa ya? Gimana ya? The common belief enggak ya? Kepercayaan umumnya. Saya beda, coba deh. Oke, Bapak sama Ibu yang lain jawabannya apa ya? Saya kayaknya C. Saya bingung antara A dan B. Antara A dan B, ada yang jawab C. Yang lainnya? Bye, ayo bye. Baik, jangan melamun aja lah. Saya pilih D deh karena nggak ada yang milih. Dramatic description. Karida sama Pak Tulus. Oke. Tadi ada yang jawab A, B, C, sama D ya. Semuanya ada yang milih. Oke, jawabannya adalah C. The aim of the trip. Tadi Bapak, maaf Pak, namanya siapa Pak? Julham. Pak Julham, kenapa jawab C?
Ayo. Karena di situ ada kata-kata his goals was to locate the remains ya. His goal. Betul, betul. Oh, Ya, Oh. Jadi dia tadi karena saya tengok di awal sama di akhir nggak ada, kayaknya masih umum ya. Terus saya tengok ada kata his goal, jadi saya tengok the aim itu tujuan kan. betul. Wih, Betul, bagus sekali. mantap. Very good. Mantap Bang Jo. tapi 8,5 Mbak- nih. Masih satu. Mbak Herji, kalau saya kemarin lihatnya gini loh, the greatest achievement of his life gitu. Maksudnya pencapaian terbesar dari hidupnya kan. Iya. Sebentar. Heeh. Greatest achievement of his life. Ini ya. Heeh. Terkecoh ke situ. Heeh. Oke. Ini yang kita baca. When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in South America in 1911, he was ready to what was to be his greatest achievement of his life, the exploration ya. Enggak, Bu. Oke. Itu bisa, ya benar Bang Meco, greatest achievement. Tapi nanti Ibu bisa lihat juga nih di kalimat selanjutnya, yang dia jelaskan itu kan, nih dia melakukan exploration ya, itu tuh greatest achievement-nya. Oke. Terus dia jelaskan, his goal was to locate remains of a city called Witkos. Terus dia jelasin juga, Bingham's plan was to descend. Ini dia menjelaskan lagi dari goal. Kenapa goalnya itu? Karena dia itu punya plan untuk descend from this plateau along the valley, bla 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 bla. Gitu. Nah, kalau misalnya greatest achievement ini main idenya, biasanya kalimat-kalimat selanjutnya itu ngejelasin betapa itu tuh sebuah achievement. Apakah recognition dari lembaga apa, atau dia mendapatkan penghargaan, atau apa, biasanya seperti itu. Emang sih ini menjebak gitu. Cuman ini bisa dilihat juga, ini kan belum selesai nih si kalimatnya, exploration bla 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 bla, his goal. Nah, dari sini. Dan karakternya IELTS itu dia selalu bermain dengan sinonim. Nanti juga akan aku jelaskan next. Sinonim. Dan biasanya kalau misalnya jawabannya greatest achievement, di sini pun nggak ada sinonimnya greatest achievement gitu, Ibu. Oke. Iya. Biasanya Common kalau belief ini kepercayaan umum ya gitu ya? iya, Bener nggak sih, betul. Iya, kepercayaan umum, betul. Iya, jadi kalaupun ya misalnya jawabannya greatest achievement, di sininya nggak akan greatest achievement, mungkin sinonimnya achievement gitu. Sukses atau apa, biasanya kayak gitu bentuk-bentuknya. Jadi yang dites juga kemampuan kita, ini vocabulary kita yang dites. Jadi apakah kita ngerti nih kalau satu kata, satu meaning diubah-ubah katanya, apa kita masih nangkep gitu. Jadi di sini his goal yang dijelasin itu goal ya, karena dia di sini terus-terusan nih plannya apa dari goal ini gitu. Terus ini jelasin juga gimana rutenya dari sini kemana seperti itu. Jadi bukan menjelaskan ke achievement, tapi lebih ke kenapa dia melakukan exploration gitu, Ibu. Good job sekali. Terima kasih. Iya. Oke, next. 1 menit lagi ya. Mulai dari sekarang. Soalnya yang mana ya? Oh, ini udah ganti, Bu. Apanya? Di sini bukan udah. Oh, Option jawabannya masih sama, iya. paragrafnya ganti. Iya. Oke, sorry.
Udah 1 menit. Jawabannya yang mana ya? A dramatic description ya. Iya sama, saya juga pilih D. Sama a dramatic description. Tapi nggak tahu benar Sama nggak. ya? Sama, ada yang jawabannya beda kah? Sama. Sama ya? D ya? Hmm. Betul, very good. Oh, Ibu Bapak alhamdulillah. bagus sekali. Sudah betul. Coba ada kenapa jawabnya D? Ada apa? Kata apa yang bikin ngejawab D? Write about. Yang di atas ini sih write about. pertama. Ini. Ya, oke. Ada lagi Write kah? about the Saya fruits. unbelievable dream. Dia seolah-olah memberikan apa namanya? Wah, terlalu apa namanya? Sesuatu gitu. Apa ya? Melebih-lebihkan atau apa gitu. Iya, kesannya kayak wah gitu ya. Wah, Yang iya. penjelasannya betul. Nih, di sini betul Apa? ada write about. Writes about. Oh, Ya, terus dia juga ada he describes ya. Jadi jelas ya dia mendeskripsikan Description. gitu. oh iya. Ever present possibility deadly snakes gitu. Dia bisa ngomong snakes tapi dia menekankan deadly. Terus di sini juga ada finally grand ceremonial, it seems unbelievable dream gitu ya. Unbelievable Betul. dream. Oh. Iya. betul sekali, very good. Berarti udah bisa ya find main idea ya. Kan nggak perlu dibaca dan nggak perlu apa ya dianalisis satu-satu gitu kan. Yang penting kita baca cepet aja, oh ya kayaknya ini gitu. Gitu. Oke, next. Coba nanti kita balik lagi ke sini kalau masih ada waktu. Tapi saya jelasin dulu nih. Next skill-nya itu ini ya. Identify keywords in questions. Jadi keyword itu ini word that has a specific meaning. Jadi yang bikin apa di kalimat ini tuh stand out keywords itu. Terus saya saranin nih kalau misalnya ngambil tesnya yang paper based bisa di underline karena itu soal bebas kita coret-coret ya. Kecuali kalau pakainya yang computer based kita juga bisa tandain aja di layar gitu. Oh ini keywords kayak gitu supaya kita mudah menemukan jawabannya. Nah sekarang kita lihat contoh soal nih. Despite the 1990s Asian economic crisis, Asian students still dominate the English language classrooms of Australia and New Zealand. Nah, keyword ini kan yang specific meaning. Jadi kita lihatlah dari kalimat ini ya. Nah, di sini sih kita dikasih taunya keywordnya Asian students. Tapi biasanya sih ada lebih dari satu. Gunanya ini untuk kita menemukan lokasi jawaban di soal. Karena kan capek kalau kita baca semuanya ya. Waktunya juga bisa habis. Jadi di sini kita bisa tandain Asian student digarisin. Terus ada 1990s gitu. Terus kita cari di sini. Yang mana? Oke, di sini ada 3 lokasi Asian students. Berarti kira-kira jawabannya ada di salah satu. Tapi di sini juga ada 1990s. Nah, jadi mungkin bisa jadi jawabannya ada di sekitar sini. Kalau udah ketemu keyword-keywordnya, nah baru deh kita baca secara detail untuk kita cari jawaban. Seperti itu caranya. Ada pertanyaan kah? Belum. Belum ya? Oke, ini saya mau kasih waktu 30 detik. Siap-siap. Jadi di sini ada 4 kalimat ya. A, B, C, D ini bukan pilihan jawaban. Ini ada 4 kalimat aja. Nah, coba digarisin atau tulis di kertas atau tandain aja keywords dari setiap kalimat. Jadi keyword di A apa, keywords di B apa, C apa, D apa gitu ya. Saya kasih waktu 30 detik. Mulai sekarang. Antarktik. Iya, Antartik.
Oke. Di kalimat A apa aja nih Bapak Ibu keywords-nya? Hanya satu kata kan? Satu ya? Boleh Antartik satu, boleh ya? dua. Oh, boleh satu, boleh dua. Iya, Antartik. Antartik ya. Map of the Map, Antarctic. Pakai Map. map enggak nih? Sama Map error. dan Antartik. Map dan Antartik. Iya. Maps Ada lagi? of the Antarctic. Ada yang beda kah? Kalau saya Antartik dan error. Iya. Ya, oke, bagus. Very good. Error ya. Iya. Kalau yang B? Yang di Tracing area. tracing area, sama tracing Antartik. area dengan Sama. difficult. Antartik juga. Antartik juga dan reaching areas ya. Iya, atau difficulties lah. Difficulties ya, oke. Oke, Bang. Kayak Bang Ilham. Ya, yang C? It can occur in sort of Change. change. Sort of Sama change di sama Antartik. Antartik. Ya, sort of change sama Antartik. Yang D? Regularity. Mhm. Visit di Antartik sama the regularity. Visit dan regularity dan Antartik. Oke. Iya. Kalau keywords ini saya nggak akan kasih jawaban benar atau salah sih sebenarnya, kecuali ada yang jawab off atau the, itu salah karena ini nggak ada artinya ya gitu. Jadi keywords ini sebenarnya supaya kita terbiasa lihat inti dari kalimat juga, yang misalnya nih yang tadi ya jawabnya kan map sama Antartik. Ini oke ya, betul juga Antartik dan maps. Jadi kita cari bagian di paragraf specifically ngomong tentang maps dan Antartik. Tapi yang lebih spesifik lagi tuh error ya. Karena bisa jadi dia ngejelasin maps secara general maps, tapi di sini yang Fokuskan lebih ya. spesifiknya lagi, oh ada error di suatu map di Antartik gitu. Berarti yang mau dicari di paragraf itu tentang error atau sinonimnya error gitu. Ini juga difficulties, betul, reaching areas, kita bisa cari. Ini sebenarnya cuman untuk memudahkan kita ngelihat kata-kata spesifik di paragraf. Nantinya akan mengarahkan kita ke jawaban gitu. Oke kok, betul, good job. Ya, oke, lanjut dulu. Ini nanti kita balik lagi dulu. Nah, saya mau kasih satu cara menjawab lagi. Itu scan the passage to find specific information. Ini melanjutkan poin yang tadi ya. Jadi kita di paragraf itu jangan sampai kita coba mengerti semuanya. Itu jangan. Jadi kita hanya berfokus ke soal. Dari soal balik ke, kita baca ke paragraf itu dengan tujuan spesifik. Kita misalnya mau cari tadi error di maps Antartik. Udah kita fokus cari itu aja. Yang lainnya kita nggak usah khawatirkan gitu. Jadi yang kita cari ketika kita baca ini adalah sinonim dari keywords atau sinonim dari keywords. Nah, jawabannya pasti nanti ada di sana. Caranya gimana untuk kita menemukan keyword secara cepat? Nah, bisa pakai metode zigzag scanning kayak gini. Jadi bisa pakai jari, bisa pakai pensil, atau pakai jari di layar atau di pensil di kertas. Kita bikin movement seperti ini, zigzag di passage. Ini tujuannya untuk kita menghemat waktu. Jadi kalau mata kita ngikutin pergerakan jari kayak gini, ini sebenarnya semua kata akan kelihatan, cuman kita memang nggak baca, tapi kelihatan. Jadi misalnya kita mau cari error ya, jadi kita arahin nih pensil kita ke passage seperti ini. Nanti akan kelihatan, oh ada error di sini, ada error di bagian sini. Nanti kita cari lagi, ada nggak dua keywords berdekatan? Nah berarti jawabannya pasti ada di situ. Seperti itu. Dan lagi-lagi saya tekanin, bisa jadi sinonim yang keluar. Jadi kalau kita cari error, kita aware juga kata lain yang artinya error itu apa. Ya, jadi pasti ada di situ. Karena sangat jarang sih dia pakai kata yang sama persis. Pasti kita diujinya itu dengan sinonim. Seperti itu. Oke. Kita latihan lagi.
Ini ada satu paragraf ya, satu aja kok, nggak banyak-banyak. Nah, saya kasih waktu 40 detik, coba jawab pertanyaan ini. Ini multiple choice, pilih satu choice dari sini yang menjawab pertanyaan ini dari paragraf ini ya. Oke, mulai dari sekarang. Udah lewat. Oke, waktunya habis. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Oh iya, tunggu ya. Kayaknya UB kayaknya ya. Ada yang jawab B, Kayaknya oke. C ya. Ada yang jawab C, D. oke. Ada yang jawab D. Aku A deh. Ya Allah. Tidak duga baik. Aduh. Selfish itu gimana ya? Jadi beri kamu belasan ya ister kata saya belum selesai baca ya. Wah. Oke. Your map no difficult situation searching. Kayaknya B deh. Oke, B. Ya. Yang jawab B tadi Bapak sama Ibu Nofrida sama Bapak, aduh, namanya kenapa nggak muncul? Abai. Pak Baikuni. Pak Abai, oke. Ya. Masih Iya, single kenapa? kok ini. Jangan gitu lah. Iya, kenapa jawabnya B? Karena Sorry. karena tadi dia bilang Ya. kan map revision is usually concerned. Ini ya. This is not true of Atraktika. Karena Atraktika dynamic entry and karto apa sih ini? Walaupun saya nggak ngerti sih arti dynamic entry, tapi kayaknya dari ini is not true of Atraktika, tapi map revision tuh nggak bisa nggak sesuai untuk Antartika gitu lah, pemahamannya seperti itu. Benar nggak sih yang saya pikirkan itu? Jadi difficulties ya, Pak Abai juga dari sini lihatnya. Iya benar. Iya, oke. Oke. Tadi ada yang jawab D juga ya, Ibu. Kenapa jawab D, Bu? Kenapa ya? Lihat dari kata apa? Enggak sih, tadi sebenarnya nggak ngerti juga. Ini cuma karena ada banyak-banyak mapnya, udahlah deh, ada mapnya. Oke. Makanya ayang A juga bingung antara sama dia. Oke, tadi ada yang jawab C. Jawaban betulnya itu C. Wah. Sort of changes. Lagi nih kayaknya. Coba, Pak. Kayaknya Bang Julham ini bener. Udah readingnya apa nih Bang Julham? Coba kalau saya mikir C itu karena di situ pertama kan ada kata perubahan tadi tuh yang change sama tadi tuh. And ini ya. change in the physical geography and the continent ya. Iya. Itu nah itu ada content with big and rapid change, nah gitu. Ini ya, rapid Jadi changes. yang saya lihat tadi kayaknya, dan ada beberapa kata change lagi di bawah juga ada kata change kan. Ini map are probably changing faster in Antarctica. Jadi saya rasa lebih banyak kata itu dibandingkan yang lain gitu. Kalau Antartika kan memang nggak banyak. Iya. Betul, very good Pak Zulham. Iya, jadi caranya gitu ya Mbak ya, lihat banyak yang mana katanya gitu ya. Sebentar diartikan. Sebentar. Kok mau saya hilang? Jadi tuh kita lihat pertanyaan seperti yang tadi.
Kok hilang saya nih kemana? sorry. Jadi kita lihat dulu pertanyaan. Ini kan what do the breakup of Larsen and Prince Gustav Eichsfeld illustrate gitu. Nah ini ya, kita lihat pertanyaan. Tadi kan kita coba lihat keywords, ya kan? Kita coba identify keywords di pertanyaan ini. Keywordsnya itu breakup, terus Larsen and Prince Gustav, ini kan sangat spesifik ya. Eichsfeld, ini coba kita lihat di sini. Ada di sini nih, Larsen and Prince Gustav Eichsfeld in the Antarctic Peninsula. Oke, tapi kalimat selanjutnya ini dia nggak ngomongin tentang ini sebenarnya. Jadi berarti ada di sebelumnya nih. For example, lagi kan ini example ya. Larsen and Prince Gustav Eichsfeld itu sebuah contoh dari sesuatu. Ini tuh dia menyebutkan contoh dari sesuatu, example gitu. Berarti ini tuh contoh dari apa sih Eichsfeld ini? Jadi kita lihat di sebelumnya ya, karena kayaknya dia jelasinnya kan sebelumnya. Setelahnya dia jelasin ini. Antarctic ice sheet. Ya, ice sheet juga sinonim dari ice shelves gitu. Jadi kita lihat nih, Antarctic dia ngejelasin ice ini sepertinya ini nih, ice sheet is a dynamic entity with big and rapid changes in physical geographic continent. Terus kalau mau dilihat lagi nih dari sebelumnya, dia tuh lagi jelasin nih kan, di Europe biasanya sih stable landscape-nya. Map revision-nya itu biasanya cuman kalau ada man-made features, kalau ada pembangunan-bangunan atau jalan. Jadi biasanya ini yang biasa. Tapi this is not true in Antarctica, berarti ada yang beda. Iya. Terus apa yang beda di Antarctica? Nah, katanya sih di sini sering ada big rapid changes gitu. Beda sama yang ada di sini, katanya stable. Dia ada rapid changes gitu. Terus contohnya, nah contohnya ini, Larsen and Prince Gustav Eichsfeld. Nih, dia katanya changing faster gitu. Jadi ini sebuah contoh dari rapid changes yang beda dari biasanya yang dijelasin di sini. Biasanya stable, tapi dia nggak stable. Berarti what do break up? Ini ilustrasi dari apa sih si Eichsfeld ini? Ilustrasi dari sort of changes that occur di Antarctic. Seperti itu. Kira-kira jelas nggak? Masih bingung ya? Lebih banyak nggak tahu artinya sebenarnya. Oke, Benar ya. Nggak apa-apa kalau itu sih semakin sering baca teks gitu. Baca teks juga nggak harus dari ini ya, nggak harus dari soal buku IELTS. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi scrolling Instagram misalnya, terus coba follow akun-akun kayak BBC, akun-akun berita ABC, BBC, CNBC gitu. Jadi konsumsi berita sehari-hari, berita isu global, karena biasanya topik health dari situ, tapi bahasanya Inggris. Jadi baca detik nanti aja deh, nggak usah. Bacanya CNN yang bukan Indonesia tapi gitu. Saya sarankan kalau lagi bersantai-santai gitu, coba bacanya lagi scrolling itu. Jadi terbiasa ngelihat vocabulary topik-topik seperti ini gitu, nantinya nggak akan bingung lagi sih. Seperti itu. Sebenarnya masih ada, tadi ada latihan-latihan tapi udah 1 jam nih. Tidak terasa. Iya, jadi baru sampai sini sih. Ada pertanyaan kah? Materinya sampai sini aja. Jadi kalau untuk kayak reading lah ya, berarti latihan yang paling apa adalah sering baca dan sering ngerjakan soal ya. Betul, iya. Kayak gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu jarang nih baca teks bahasa Inggris, tentu akan kaku gitu, bukan karena gimana ya, karena nggak terbiasa aja sih. Jadi saran saya supaya biasa
sering-sering ya itu kalau misalnya seringnya baca Instagram, scrolling Instagram gitu. Daripada kalau lambe tua, mendingan follow CNBC atau portal-portal berita gitu atau portal gosip tapi yang luar juga nggak apa-apa gitu. Jadi sering baca teks bahasa Inggris tanpa kepaksa gitu. Jadi misalnya ibu bapak hobinya apa kan macam-macam, ada yang hobi olahraga, ada yang hobi masak. Nah, coba follow akun-akun yang kontennya seperti itu tapi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang baca itu karena kepo, karena pengen tahu ini ngomongin apa gitu. Jadi ada rasa itu yang bikin bapak ibu ingin ngerti, jadi nggak kepaksa gitu. Dengan kayak gitu akan lebih terbiasa, lebih enak, jadinya nggak kaku gitu tipsnya. Ya. Oke, Oke. Bu. Thank you, Iya. Herzi. Oke, thank you Mbak Herzi. Sama-sama. Thank you Bu Herzi. Iya, nanti Makasih ini Bu Herzi. sama-sama. Nanti ini recordingnya akan di-share sama Mr. Edi ya. Bisa ditonton lagi. Gitu. Oke deh, kalau nggak ada Besok-besok pertanyaan. ngajar lagi ya. Oh, ya boleh. Boleh, aduh oke. Benar ya, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, cukup deh untuk hari ini. Kalau dari saya, dari yang lain? Ya, kalau dari yang tadi udah cukup, bisa lah kayaknya trik-triknya bisa diikutin kayaknya. Iya, untuk Nia cukup, tinggal latihannya diperbanyak. Betul. Tugas dikerjain. Tugas ya, tugas. Oh iya. Oh, ada tugas ya? Iya, Ada Bang, makanya masih kemarin Bang. Bang Julham nggak masuk semalam. Apa Oke, aja oke. Bang nih. Iya. Iya, maaf. Oke deh, kalau nggak ada lagi mungkin sampai sini dulu ya pertemuannya. Iya, Terima terima kasih kasih. banyak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.